Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sobat Kolbun semua, sebelum saya memberikan amalan tentang cara membangkitkan ilmu hak, alangkah baiknya jika saya memberikan gambaran sedikit mengenai ilmu tingkat tinggi ini ya. Baik Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, energi hak merupakan aliran ilmu hikmah yang sudah lama sebenarnya ada ya. Sudah lama sebenarnya ada, yang jarang diketahui di era modern atau era milenium saat ini ya. Jika kita tahu apa yang tersimpan pada ilmu hikmah ini, maka kita pasti ingin sekali untuk bisa menguasainya atau memiliki daripada ilmu yang banyak fadilah dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat ini. Hal ini jika pengamalnya ya bisa membangkitkannya. Intisari dari ilmu hikmah atau ilmu al-hikmah ini atas pembangkitan energi hak ya, adalah sebenarnya manusia akan bisa untuk mengetahui rahasia yang ada di dalam dirinya sendiri, yang bisa dioptimalkan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi lagi di hadapan ataupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna lain dari energi hak ini ya, merupakan pembukaan adanya rahasia ketuhanan dalam diri setiap manusia. Dengan memahami dari dasar ilmu hikmah ini, maka manusia akan selalu diberikan perlindungan dan ridho dari Sang Pencipta mengenai terutama ya hal-hal tentang keselamatan, tentang kesehatan, rezeki, kewibawaan, baik karir ataupun yang utama itu aura serta ketentraman batinnya akan meningkat. Nah, baik sobat ya, itulah tadi sekelumit tentang pengertian atau makna dari ilmu al-hikmah atau yang kita sebut dengan energi hak ya. Kita akan memulainya mengenai tentang bagaimana sih ya, bagaimana ini tata caranya atau untuk melakukan ritualnya ya. Ritual daripada membangkitkan energi hak ini ya.
Ya, perlu Anda catat. Jika ingin dicatat boleh ya dicatat. Ini saya akan menjabarkannya secara perlahan. Kalau tidak nanti Anda bisa memutarnya berulang-ulang ini ya untuk mempelajarinya ya. Yang pertama itu tata caranya yang harus Anda lakukan. Ini Anda harus menyediakan ya, sediakan wewangian ya, wewangian. Terutama yang non alkohol ya. Wewangian yang non alkohol. Anda bisa dengan menggunakan minyak wangi za'faron ya. Minyak wangi za'faron atau yang banyak disebut itu minyak malaikat ya. Dan sediakan pula air zam-zam. Ini Anda dua barang ini harus Anda sediakan sebelum Anda melakukan ritual ataupun meditasi. Karena untuk membangkitkan energi hak ini Anda harus melakukan meditasi ya. Nah, tata caranya sebelum meditasi itu gimana ya? Nah, ini saya akan memberikan secara perlahan ya. Anda setelah bangun tidur ya, sekitar tengah malam, tepat pukul 12 malam, Anda persiapkan diri Anda untuk melakukan meditasi ya. Jangan lupa itu persyaratan, dua barang persyaratan harus Anda persiapkan terlebih dahulu di tempat Anda ingin melakukan meditasi tersebut ya. Pada sekitar tengah malam ya, pukul 12 malam, persiapkan diri Anda untuk melakukan meditasi. Sebelumnya Anda harus mensucikan diri terlebih dahulu ya, mensucikan diri terlebih dahulu sebelum Anda melakukan ritual semedi ya. Sebelum Anda melakukan ritual semedi ini, Anda harus bersuci dulu dengan melakukan setidaknya wudhu ya, setidaknya berwudhu seperti Anda ketika akan melakukan sholat ya. Karena nantinya Anda sebelum meditasi pun harus melakukan sholat ya. Setelah ambil air wudhu dan selesai berwudhu sekitar jam 1-an ya, jam 1 lah. Jam 1 atau bisa Anda setengah 1 tengah malam Anda melakukan sholat taubah ya. Sholat taubat itu 4 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat taubat 4 rakaat tersebut, lanjutkan dengan melakukan sholat hajat 2 rakaat ya. Lanjutkan dengan melakukan sholat hajat 2 rakaat. Baru setelah selesai melaksanakan kedua sholat tersebut, Anda diharapkan untuk mewiridkan sholawat Nabi ya. Itu sekitar nanti hampir kalau bisa mencapai sampai pukul 2. Pukul 2 dini hari Anda berzikir dengan sholawat Nabi ya. Nanti setelah berzikir selesai sampai pukul 2 sekitarnya, pada
keadaan tersebut, ya, selesai melakukan sholawat tersebut, membaca sholawat atas Nabi tersebut, lakukanlah mulai posisi meditasi, ya, dengan duduk bersila, ya, duduk bersila. Tapi sebelum Anda mulai masuk pada tahap meditasi, Anda harus membuka tutup daripada minyak wangi dan air zam-zam. Kemudian taruh di hadapan tempat Anda bermeditasi tersebut. Kedua benda ini Anda buka tutupnya hingga tercium bau harum, ya. Karena kedua benda ini sebagai media, ya, sebagai media receiver energinya, ya, sebagai pengantar energi untuk dibangkitkannya energi hak tersebut. Pembangkitan energi hak ini bisa berlangsung antara 15 hingga 20 menitan. Jika usaha Anda ini serius dan tekun, ya, serius, tekun, kemudian tawadhu. Hilangkan pikiran-pikiran negatif, ya. Lakukanlah dengan rileks tanpa beban pikiran apapun. Terutama Anda harus bisa mengosongkan pikiran-pikiran yang ada di kepala Anda, ya. Selama meditasi, usahakan tubuh Anda serileks mungkin. Kaki saling bertumpu di atas paha, telapak kaki bertumpu di atas paha. Kemudian ujung telunjuk tangan dan ibu jari menyatu atau saling bersentuhan seperti membentuk sebuah lingkaran, ya. Sehingga pada posisi meditasi Anda itu akan membentuk seperti segitiga piramida, ya. Posisi dari tubuh Anda ketika bermeditasi itu akan berbentuk seperti segitiga piramida. Maaf. Kemudian yang perlu Anda perhatikan, aturlah proses keluar masuknya nafas Anda setenang dan sesantai mungkin, ya. Selama proses meditasi ini Anda harus mewiridkan atau Anda membaca Ya Rahman, Ya Rahim. Cobalah untuk merasakan adanya sensasi yang timbul selama proses meditasi tersebut. Jika ini catatan, jika posisi meditasi Anda itu rileks dan tenang, maka secara perlahan Anda pun akan merasakan seperti adanya suatu pusaran energi, ya, terutama pada cakra dasar Anda, ya. Setelah itu pusaran-pusaran itu secara perlahan Anda akan merasakan energi itu
merambat perlahan naik ke atas, ya. Perlahan energi itu akan merambat naik ke atas hingga mencapai ke cakra mahkota, ya. Energi itu akan terasa sekali di tubuh kita. Proses pembangkitan energi hak pada tubuh ataupun fisik bagi setiap pengamal ya tentu saja berbeda-beda. Semua itu sangat tergantung dari tingkat kepekaan masing-masing orang, ya. Bagi mereka yang memiliki kepekaan tinggi tentu akan langsung bisa merasakan adanya aliran energi, ya berupa seperti rasa setrum halus, ya. Setrum dari energi listrik itu halus, itu sangat terasa sekali. Kemudian rasa ataupun Anda merasakan adanya hawa panas ataupun sejuk, juga bisa juga Anda merasakan dingin pada tubuh Anda. Itu bisa muncul setelah getaran-getaran itu mengaliri di seluruh tubuh Anda. Karena getaran biolistrik yang merambat dari bawah permukaan kulit, namun berada di atas permukaan daging, ya. Serta bisa melihat, ya, Anda akan bisa merasakan atau melihat adanya beragam macam cahaya yang saling berpendaran. Itu di hadapan Anda ketika Anda sedang melakukan meditasi tersebut. Di mana pada program lain atau amalan lain, sensasi ini rasanya sangat sulit untuk didapatkan, ya. Karena memang energi ini sangat berhubungan dengan faktor kepekaan. Sensasi rasa ini pada tingkatan ke-13 ataupun ke-17 cupu akan mengkristal, yaitu menjadi suatu kekuatan radar gaib yang akan muncul, yaitu berupa rasa hawa panas, dingin, ataupun Anda akan merasakan seperti kulit Anda itu menebal. Kemudian bulu-bulu halus, ya, bulu-bulu roma Anda berdiri. Adanya getaran di tubuh Anda seperti Anda sedang terkena setrum walaupun halus. Dan rasa seperti adanya sekawanan semut, ya, yang menjalari atau merambat di dalam tubuh Anda. Nah, ketika ada pengaruh energi positif maupun negatif yang mengarah pada tubuh Anda, rasa-rasa itu akan menjadi lebih peka lagi hadirnya, ya. Nah, radar inilah yang akan bekerja secara otomatis ketika Anda berhasil membangkitkan energi hak, ya. Dengan radar energi hak, maka pengamalnya akan mampu mendeteksi kekuatan-kekuatan ataupun energi positif maupun negatif pada suatu benda ataupun pada seseorang di lingkungan Anda maupun di sekitaran Anda.
Anda juga akan bisa merasakan ataupun mengetahui akan datangnya hari sial maupun hari keberuntungan. Ya. Anda dapat mengecek keberadaan suatu benda ataupun suatu barang yang jauh dari keberadaan Anda. Radar ini dapat Anda manfaatkan ya untuk meminimalisasi kesalahan yang mungkin dapat Anda hindari ketika Anda ditunjuk sebagai pengambil keputusan ya. Sebab energi hak ini sebenarnya merupakan kekuatan yang hakiki. Energi hak ini sudah dimiliki setiap manusia sejak ia terlahir di dunia. Maka jika sekali saja terbangkitkan zat dan energi tersebut tidak akan hilang atau tidak bisa dihilangkan oleh siapapun untuk selamanya. Tidak juga itu bisa disebabkan oleh pantangan, baik dalam bentuk makanan, minuman, ataupun perbuatan yang menyebabkan hilangnya ilmu tersebut. Bahkan larangan-larangan dalam agama ya, jika kita melanggar itu tetap berdosa. Namun hal tersebut tidak akan mengurangi ataupun menghilangkan daripada energi hak yang sudah terbangkitkan tersebut. Hal ini itu sungguh sangat berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain yang apabila tidak diasah ataupun diolah maka kekuatannya akan berkurang dan bahkan bisa hilang. Namun untuk energi hak yang telah terbangkitkan justru akan dapat bertambah ataupun meningkat kekuatannya jika pemiliknya melakukan peningkatan ya. Namun jika hal tersebut tidak dilakukan pun maka kekuatan energi hak tersebut tidak akan hilang ataupun tidak pula berkurang kekuatannya. Baik Sobat Kolbun, ketahuilah ya, karena proses pembangkitan energi dan zat yang dilakukan langsung dari dalam tubuh manusia itu sendiri atau yang dikenal dengan ilmu ranji serat tubuh, maka hal ini tidak ada efek samping negatif apapun yang bisa dikhawatirkan. Orang yang telah dibangkitkan energi haknya akan memiliki daya pekasih ataupun karisma serta akan terhambat proses penuaan di dalam tubuhnya itu dalam jangka waktu yang lama sehingga kulit tetap kuat, tetap kencang dan anti keriput pada wajahnya walaupun usianya bertambah tua. Baik Sobat Kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi ya sekilas tentang energi hak ataupun pembangkit energi hak yang
bisa kami tayangkan untuk Sobat Kolbun semua, juga terutama sekali bagi mereka yang sangat peduli terhadap pentingnya keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, serta untuk membuka cakrawala pengetahuan tentang ilmu metafisika yang selama ini sebenarnya sudah dirancukan oleh klinik dan perdukunan, terutama dari orang-orang yang menamakan dirinya sebagai praktisi metafisika ataupun paranormal utamanya, yang rata-rata mereka itu belum mencapai tataran ilmu hakiki yang sebenarnya. Energi H adalah metafisika yang sebenarnya, muncul ataupun bangkit jika energi ini dibangkitkan. Karena energi ini sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita ini. Sobat Kolbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf atas segala kekurangan kami, dan semoga saja tayangan dari Kolbun ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat semua. Untuk itu, jika berkenan maka tinggalkanlah komentar ya, tinggalkan komentar. Anda juga bisa menanyakan sesuatu ataupun memberikan saran untuk pengembangan channel saya ini ya, ataupun kritik, boleh kritik. Karena kami selalu membuka pintu ini untuk Sobat Kolbun semua. Baiklah, terakhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.